Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan analisis book chapter dengan judul An Example of Traditional Women's Work as a Mathematic Research dengan dosen pengampu Bapak Adi Satrio Ardiansyah, SPD MPD. Sebelum kita ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu ya anggota kelompoknya. Saya sendiri Rani Rafika Putri, NIM 4101420176, dan teman saya Redwinda Aktari dengan NIM 4101420192. Baik, setelah itu kita ke identitasnya dulu ya. Identitasnya yang pertama ada judul artikelnya yang kita analisis, yaitu dengan judul An Example of Traditional Women's Work as a Mathematic Research. Yaitu jika kita translate ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah contoh karya perempuan tradisional sebagai sumber matematika. Nama penulisnya adalah Mary Harris, tahun terbitnya adalah 1987, dan judul jurnal ilmiahnya adalah Ethnomathematics Challenging Eurocentrism in Mathematics Education. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian abstraknya ya. Jadi, artikel ini membahas mengenai aktivitas budaya tertentu yang biasanya dianggap sebagai pekerjaan perempuan dan mempertimbangkannya kembali sebagai aktivitas matematika. Di dalam artikel ini terdapat beberapa contoh karya yang berkaitan dengan perempuan dan matematika. Misalnya, perempuan yang terbiasa membuat pakaian untuk keluarganya akan lebih mengerti tentang konsep matematika yang berkaitan dengan hal tersebut. Selain difokuskan kepada perempuan, permasalahan lain juga diujikan kepada beberapa guru matematika, dan ternyata mereka tidak mengerti bahwa untuk membuat sebuah pakaian diperlukan beberapa konsep matematika di dalamnya. Dari beberapa masalah yang terdapat pada artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal-hal di sekitar kita kebanyakan berkaitan dengan matematika, dan untuk mengerti penerapan-penerapannya, kita perlu melihat kenyataan di lingkungan sekitar, bukan hanya pada sebatas teori. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian pada artikel tersebut adalah untuk mengetahui keterkaitan etnomatematika dengan hasil karya perempuan tradisional. Di dalam artikel tersebut ditampilkan beberapa contoh karya perempuan tradisional daerah yang ternyata menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah penenun, pengrajin, pembuat pakaian keluarga, dan pembuat kaos kaki. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Redwinda Aktari. Silahkan. Baik, terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas hasil dan pembahasannya secara singkat ya. Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk, besaran, dan konsep-konsep yang berkaitan satu sama lainnya. Keterkaitan tersebut tidak hanya pada matematika itu sendiri, namun matematika juga berkaitan dengan disiplin ilmu lain. Salah satunya adalah budaya menurut Sidik dan kawan-kawannya tahun 2019. Artikel ini membahas mengenai aktivitas budaya tertentu yang biasanya dianggap sebagai pekerjaan perempuan dan pertimbangkannya kembali sebagai aktivitas matematika. Di dalam artikel ini terdapat beberapa contoh karya yang berkaitan dengan perempuan dan matematika. Permasalahan pertama yang diangkat dalam artikel tersebut adalah kesulitan yang dialami oleh anggota komunitas pendidikan matematika internasional dalam membuat sudut 90 derajat, 60 derajat, 45 derajat, dan segi 6 dari potongan kertas yang mana merupakan hal mudah untuk dipecahkan oleh banyak pengrajin buta huruf di Mozambik. Ia juga menawarkan kepada para guru terkait permasalahan yang mudah bagi wanita yang terbiasa membuat pakaian keluarganya. Ternyata banyak guru laki-laki yang asing dengan konstruksi ini, bentuk dan ukuran pakaian mereka sendiri. Mereka tidak mengerti bahwa yang dibutuhkan untuk membuat sweater adalah pemahaman tentang rasio, untuk membuat kemeja adalah pemahaman sudut siku-siku, garis sejajar, luas, simetris,
optimasi, dan kemampuan untuk bekerja dari 2 dimensi ke bentuk 3 dimensi. Selanjutnya, di dalam artikel ini juga disebutkan bahwa wanita kalah dalam 2 cara. Matematikawan wanita hampir tidak disebutkan dalam sebagian besar sejarah matematika sepanjang sejarah Barat, seperti yang ditunjukkan oleh Alik pada tahun 1986, karya matematikawan dan ilmuwan wanita telah diabaikan, dirampok, dan dilupakan. Lebih baik mereka tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan menjahit, kegiatan yang tidak membahaya, praktis, dan non-intelektual. Wanita dianggap lebih memiliki kesabaran, toleransi terhadap monoton, jari-jari gesit, perhatian terhadap detail, sedikit kekuatan fisik, tidak memiliki bakat mekanis, dan seterusnya. Dalam arti lain, terdapat diskriminasi terhadap perempuan, dan mereka seolah-olah memiliki keterbatasan untuk mengekspresikan sesuatu. Next. Dalam artikel tersebut juga disajikan contoh dari suatu permasalahan yang diberikan kepada para guru matematika. Guru-guru diberi kegiatan yang bukan sebagai kegiatan matematika, tetapi dalam bentuk memo internal untuk membuat desain pakaian untuk satu tim bola. Para guru bekerja dalam kelompok dan menghasilkan serangkaian paket yang mencapai 3 halaman. Mereka yang menganggap masalah hanya sebagian masalah matematika dan hanya mencoba secara teoritis, lalu mendapati diri mereka terbatas pada rentang matematika. Namun, mereka yang menentang tugas dengan cara praktis terus-menerus menemukan masalah lebih lanjut, baik dari konstruksi maupun desain yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak solusi penyelesaian. Singkatnya, para ahli teori lah yang membatasi diri mereka dengan pendekatan teori dan aplikasi. Melalui tugas tersebut, para praktisi mendapatkan lebih banyak pengetahuan baru mengenai pengaplikasian matematika. Mungkin peran guru matematika sekolah dalam keadaan seperti itu seharusnya tidak mengajarkan beberapa teori dan kemudian mencari aplikasi, tetapi untuk menganalisis dan menjelaskan matematika yang tumbuh dari aktivitas siswa. Next. Instruksi kaos kaki ditulis dengan susah payah baris demi baris, seperti pada gambar berikut. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini ya. Tetapi hanya pekerja yang paling berpengalaman yang benar-benar bisa menggunakan seperti ini. Benar-benar akan menggunakan seperti ini. Prosedur normal untuk orang yang berpengalaman adalah mengikuti pola hanya selama diperlukan untuk merasakan bagaimana benda itu terbentuk. Wanita yang membuat kaos kaki untuk keluarga dan anak-anak sudah mengerti tentang konsep pembuatannya yang ternyata berkaitan dengan matematika. Mereka dengan mudah dapat memodifikasi untuk anak tentunya yang telah dewasa. Dari artikel tersebut, sudah dijelaskan bahwa hasil karya perempuan tradisional mengandung unsur-unsur dan aktivitas matematika di dalamnya. Aktivitas matematika adalah aktivitas yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam matematika atau sebaliknya seperti aktivitas mengelompokkan, berhitung, mengukur, membuat pola, dan sebagainya. Menurut Sudirman dan kawan-kawan tahun 2017. Next. Baik, kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya, Rani Rapika. Silahkan. Baik, terima kasih untuk Redwinda. Jadi simpulannya yaitu etnomatematika merupakan suatu ilmu yang mempelajari keterkaitan antara budaya dengan matematika. Budaya yang dimaksud dapat lahir dari kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok tertentu. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa terdapat aktivitas matematika dalam hasil karya perempuan tradisional. Aktivitas matematika merupakan suatu proses pengaplikasian matematika pada kehidupan sehari-hari,
berupa menghitung, mengukur, membuat pola, dan sebagainya. Jadi, hasil karya perempuan tradisional dalam artikel tersebut merupakan contoh aktivitas matematika yang berasal dari kebiasaan mereka sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, yaitu saya sendiri Rani Rafika Putri dan teman saya Retwinda Aktari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.